Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wa qala aidan walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Hanif yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambahkan ilmu kita kembali, menambahkan ketakwaan kita kembali di 18 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 27 Agustus 2021. Maka khotib berwasiat takwa kepada pribadi khotib dan kita semuanya tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dilihat ataupun tidak, dipandang ataupun tidak, dinilai ataupun tidak, tetap tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan pertama kali setelah memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah dan bersama-sama berjuang untuk meningkatkan takwa, maka kita bersyukur kepada Allah. Perbanyak kita ini mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Di saat kondisi sekarang ini, bersyukur kita ada di tahun baru 1443 Hijriah dan kita juga ada di penghujung bulan di mana bangsa kita dimerdekakan oleh Allah ke-76 tahun, maka kita perlu dan patut dan harus terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat yang lain yang mungkin ya. Ketika kita menderita sakit, maka alhamdulillah dosa-dosa kita insya Allah menjadi berkurang dan berguguran. Ucapkanlah alhamdulillah, Allah telah mengajarkan kita seandainya ada orang yang membenci kita, maka ucapkanlah alhamdulillah karena Allah telah mengajarkan kepada kita untuk memaafkan dan tidak membalasnya dengan kebencian. Ketika musibah datang menghampiri kita, maka ucapkanlah alhamdulillah, artinya Allah masih sayang agar iman dan kesabaran kita meningkat. Ucapkanlah alhamdulillah. Ketika kita harus kehilangan saudara, keluarga, family, tetangga, teman, karib, karena kondisi Covid ini
maka ucapkanlah setelah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapkanlah kembali bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, karena itu berarti bahwa Allah ingin mengajarkan keikhlasan dan akan memberi kita dengan yang lebih baik insyaallah. Maka ketika kita tiada lagi berdaya, maka ucapkanlah pula alhamdulillah, artinya Allah ingin mengajarkan kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita kekurangan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Why? Kenapa? Karena Allah memberikan kita kesempatan untuk berusaha lebih baik lagi. Dan ketika kita diberikan rizki yang apa adanya, maka ucapkanlah alhamdulillah, Allah masih mencukupi segala kebutuhan kita. Saudaraku, ucapkanlah alhamdulillah dimanapun kita berada, waktu kapanpun. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena dengan amalan ini, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Hari ini khatib mengambil sebuah topik, yaitu Muharram dan sedekah. Bulan ini kita ada di 18 Muharram, artinya tahun baru kita. Umat Islam berbahagia seluruh dunia, tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Maka yang harus kita lakukan, perbanyaklah kita bersedekah di bulan ini, di bulan Muharram, apalagi di hari Jumat. Kenapa? Karena semakin banyak kita memberi, hakikatnya itu kita sedang mempersiapkan untuk menerima. Siapa yang memberi, sesungguhnya dia sedang mengharapkan perjanjian dari Allah, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa berbuat kebaikan kepada orang lain, hakikatnya dia sedang menanam kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka bulan Muharram ini perbanyaklah sedekah, apalagi di hari Jumat. Karena hakikat daripada sedekah, infak yang kita miliki, harta yang kita miliki ini hanyalah titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit sekali orang yang mengingatkan tentang masalah sedekah, tapi khotib hari ini spesial akan berbicara tentang masalah sedekah. Karena dengan sedekah kita akan menjadi kaya. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Jangan menunggu solih baru berdakwah, tapi teruslah berdakwah sampai kita solih. Ini adalah prinsip-prinsip yang kita bisa pegang agar kita semangat dalam bersedekah. Selain itu juga sedekah dapat menghapus daripada dosa-dosa kita. Alangkah banyaknya dosa-dosa kita. Allah ini maha sayang terhadap kita. Allah maha lembut hatinya. Allah maha menyayangi kita semuanya. Hadirnya kita di masjid ini karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau dibuka aib kita, tak berani kita berjumpa dengan saudara-saudara kita. Allah maha menutupi aib-aib kita. Dipanggilnya kita kembali masuknya ke masjid Allah ini adalah untuk melakukan pertaubatan. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak bersedekah. Dan siapa juga yang sedekah, maka Allah akan mengikis dosa orang-orang tersebut. Dengan sedekah kita akan dikikis dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan infak kita akan dikikis dosa-dosanya. Masya Allah, dosa kita ini terlalu banyak, saudaraku. Ya, mungkin bisa jadi seandainya dosa kita dibuka, teman-teman kita tidak ada yang mau mendekati kita. Allah maha menutup aib-aib kita. Maka gantilah dengan kita berbaik dengan jalannya Allah, dengan memperbanyak bersedekah. Apalagi sedekah di hari Jumat. Ya, disampaikan bahwasanya sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan sedekah di bulan-bulan lainnya. Maka banyak orang sekarang berbondong-bondong ketika Jumat tiba, ada namanya Jumat sedekah, ada namanya Jumat berkah. Berbondong-bondong, kenapa? Tahu, apalagi sedekahnya dimulainya sehabis subuh, ini akan melancarkan rezeki-rezeki kita. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perhatikan bahwasannya orang yang bersedekah ini adalah orang yang paling beruntung. Kita pernah mendengarkan dari para ulama kita semuanya, ketika orang-orang meninggal dunia, banyak orang yang nantinya akan merasa merugi. Disampaikan dalam surat As-Sajdah ayat 12, nanti boleh dibuka, dilihat tafsirnya lagi. Nanti akan tiba masa orang berbondong-bondong dalam kesusahan di dalam akhirat. Sedih mereka, menangis. Kenapa harta benda waktu di dunia tidak disedekahkan sebanyak-banyaknya untuk sedekah? Kenapa harta yang dipunyai walaupun sedikit tidak digunakan untuk sedekah, tidak berada di jalan Allah?
Sehingga ketika mereka di alam kubur, nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, mereka akan bertanya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim." Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, menunduk kepala mereka, malu, menyesal. Apa perkataan mereka? Rabbana, Rabbana, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah menyaksikan, maka kembalikanlah kami ya Allah ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang soleh, berbuat sedekah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Menyesal mereka semuanya di alam kubur. Kenapa hartaku tidak aku sedekahkan banyak-banyak? Kenapa hari-hariku tidak aku habiskan untuk perkara agama? Kenapa hari-hariku hanya untuk dunia saja? 30 hari habis waktunya untuk dunia. Waktu sholat pun masih memikirkan dunia. Untuk apa kita mencari dunia jikalau tiba-tiba kita meninggal dunia? Maka saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan. Jangan tunggu nanti-nanti lagi. Perbanyak sedekah saat ini. Dunia sudah semakin tua, akhir zaman. Harta kita dibagi menjadi 3. Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita tinggalkan mungkin jadi warisan dan rebutan. Dan apa yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi tabungan. Maka saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup perjumpaan kita karena khutbah di masa pandemi ini memang kita dianjurkan tidak terlalu panjang-panjang. Maka saudaraku, kita sama-sama berpikir bijak dan sama-sama kita sekarang ini hidup kita semakin rentah, semakin lemah, ya. Semakin kondisi kita semakin tidak karuan saat ini. Nah, setiap hari kita mendengarkan pengumuman di masjid, bukan untuk perkara sholat mengundang masjid, bukan. Tapi sehari kita bisa mendengarkan pengumuman di masjid ini 2, 3, 4, 5 kali saudara-saudara kita ini dipanggil karena meninggal dunia. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk persiapan kita kampung akhirat? Maka saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan akhir daripada kehidupan kita ini. Ketika kita berpikir sekarang ini sebagai penutupan, semakin bertambah usia kita saudaraku, semakin lemah tangan menggenggam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita agar melepaskan cinta tentang dunia. Boleh dibuka nanti Quran surat Hud ayat 15 sampai dengan 16. Ketika semakin bertambah usia, maka semakin kabur mata kita. Kenapa? Karena Allah sedang mencerahkan mata hati kita untuk melihat kampung akhirat. Semakin bertambah usia kita, maka semakin sensitif perasaan kita. Kenapa? Karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan, namun pautan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan. Semakin bertambah usia kita, maka semakin gugur tanggal gigi-gigi kita. Masing-masing kita coba cek gigi-gigi kita sudah mulai pada tanggal. Nah, kenapa? Karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur juga ke dalam tanah. Boleh dicek nanti Quran surat Al-Imran ayat 145. Maka semakin bertambah usia kita, semakin ditarik nikmat kita ini. Makan semakin tidak enak. Dulu zaman kita di kampung makan dengan sambal saja nikmatnya luar biasa. Sekarang kita bisa makan apa saja, beli apa saja, tapi tidak bisa membeli rasa nikmat itu. Seperti waktu kita susah di kampung dulu. Masya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita ditarik nikmatnya tersebut, kekuatan tulang kita, sendi kita semakin lemah. Karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa kita akan diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usia, maka makin putih rambut kita. Artinya apa? Sudah mulai kita suruh meninggalkan dunia hitam kita, masuk ke dunia putih yang penuh dengan kebaikan. Dan Allah sedang ingatkan tentang kain kafan yang akan kita pakai di akhir kehidupan kita. Terakhir,
Semakin hari semakin bertambah usia, semakin sepi kita, ingin sendirian rasanya, kepingin menyendiri. Kenapa? Karena Allah sesungguhnya sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan cinta dunia, dan hanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Muharram yang barokah ini, 1443 Hijriah ini, kita bisa tanamkan dan dawamkan bersedekah, berinfak sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kita bisa menuai di alam akhirat, dan kita menjadi pribadi yang beruntung beserta seluruh anak keturunan kita diberikan keuntungan menjadi ahli-ahli sedekah yang membawa keberuntungan dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan takwa, dan kita sama-sama ambil kesimpulannya. Wal 'asri, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Pedagang merugi, petani merugi, pejabat merugi, pimpinan merugi, bawahan merugi, semua manusia dikatakan merugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali para pedagang, para pejabat, para petani, para pemimpin, para bawahan yang beramal solih. Illalladzina amanu, yang beriman kepada Allah. Wa amilus solihat, mereka mengerjakan amal-amal yang solih. Mereka lah orang yang beruntung. Siapa lagi mereka yang beruntung? Wa tawasaw bil haq, mereka menasihati dalam kesabaran, kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, mereka menasihati dalam kesabaran. Kalau ini dilakukan, insya Allah kita menjadi pribadi yang beruntung dunia sampai dengan akhirat. Mari angkat tangan kita, berdoa kepada Allah, karena kita tidak ada yang tahu amin siapa yang dikabulkan hari ini. Dan satu amin saja yang dikabulkan, insya Allah akan menjadi asbab doa kita di Jumat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha menyaksikan, wahai Allah yang maha lembut, Kau pandang ibadah kami hari ini ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang ikhlas ya Allah. Jadikan ibadah kami sebagai asbab Engkau ridha ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan seluruh urusan bangsa kami ya Allah. Mudahkan segala urusan agama kami ya Allah. Ya Allah, Kau pandang saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka ya Allah. Kau berikanlah
berikanlah hiburan terbaik ya Allah. Kau pandang kami yang saat ini sedang bersedih ya Allah, Kau berikan kebahagiaan ya Allah. Kau pandang kami yang saat ini mungkin sedang susah, Kau berikan kemudahan ya Allah. Kau pandang kami saat ini yang mungkin sedang sakit ya Allah, Kau berikanlah kesembuhan ya Allah. Kau pandang kami ya Allah, di antara kami ada yang sedang terlilit oleh hutang ya Allah, Kau lunasi hutang-hutang mereka ya Allah. Kau pandang saudara kami yang saat ini ya Allah sedang berseteru dengan keluarganya ya Allah, Kau lembutkan hati-hati keluarganya, damaikanlah ya Allah. Kau pandang saat ini saudara kami belum memiliki keturunan ya Allah, Kau berikan keturunan yang solih dan solihah ya Allah. Kau pandang saudara kami yang saat ini belum memiliki jodoh ya Allah, Kau berikan jodoh yang terbaik ya Allah, yang menenteramkan hatinya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami terbebani dengan dunia ya Allah. Izinkanlah kami fokus dengan kampung akhirat-Mu ya Allah. Tolonglah kami bangsa kami ya Allah, warga kami, warga Bandar Lampung ya Allah. Kau pandang dengan segala keikhlasan kami ya Allah. Kau pandang dengan segala dosa dan aib-aib kami ya Allah. Tutup semua aib-aib kami ya Allah. Tutup semua aib-aib kami ya Allah. Tutup semua aib-aib kami ya Allah. Gantilah kami dengan pertaubatan ya Allah. Izinkan kami mampu memperbaiki diri-diri kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Berkahkanlah ya Allah dunia akhirat kami ya Allah. Rabbana aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.